Alhamdulillah kayaknya proses untuk memperkuat tim kita untuk pertandingan lawan Australia itu sepertinya jalannya agak terang. Kejutan King Indo gegerkan dunia. Media Cina soroti gebrakan Indo. Skuad mewah buat Bahrain minder. Erick Thohir sebelumnya sudah mengumumkan Emil Audero, Mulyadi, Dean James, dan Choi Pelupesi bersedia untuk dinaturalisasi. Ketiga pemain ini dinaturalisasi dengan harapan bisa menambah kekuatan timnas Indonesia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menghadapi laga lanjutan terdekat dengan melawan Australia pada 20 Maret dan Bahrain pada 25 Maret 2025. Ini merupakan pertandingan krusial buat skuad Garuda apabila ingin lolos ke Piala Dunia 2026. Oleh karena itu, PSSI pun menggebut proses naturalisasi Emil Audero, Mulyadi, Dean James, dan Choi Pelupesi. Dengan target dimainkan melawan Australia dan Bahrain, ini tentu saja waktu yang tak banyak. Tentu, gerak cepat yang dilakukan Erick Thohir dan kawan-kawan diharapkan segera terrealisasi, dan hal tersebut tak luput mendapatkan perhatian para pesaing yang sama berada di grup C. Media Cina meminta tim nasional mereka terus memantau dan mewaspadai rencana timnas Indonesia menambah pemain naturalisasi. Timnas Cina disebut mendapat kabar baik dan kabar buruk sekaligus. Media Cina Sohu, Kamis 27 Februari 2025, menyoroti proses naturalisasi mantan pemain Ajax dan Crystal Palace, Jairo Ritward, yang tidak dilanjutkan oleh PSSI. Media tersebut juga menyebutkan rencana PSSI menaturalisasi 3 pemain lain. Menurut Sohu, ini menjadi kabar baik dan buruk dalam waktu bersamaan. Kabar baiknya, Jairo Ritward tidak akan main di kualifikasi Piala Dunia 2025. Sedangkan kabar buruknya, timnas Indonesia dapat tambahan amunisi lain, bahkan 3 orang. Menurut pemberitaan media di Indonesia, proses naturalisasi Jairo Ritward di timnas Indonesia tertunda karena belum terselesaikannya permasalahan hukum dengan FIFA. Gelandang berusia 28 tahun yang saat ini bermain untuk Antwerp di Belgia itu belum menyelesaikan semua dokumen yang diperlukan, tulis Sohu. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aritejo mengungkapkan, menurut Presiden Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Erick Thohir, proses naturalisasi Ritward belum bisa dilanjutkan saat ini. PSSI memutuskan untuk memprioritaskan naturalisasi pemain lainnya, termasuk Emil Audero, Dean James, dan Choi Pelupesi. Imbuh media tersebut. Sohu menyebut penundaan naturalisasi tersebut untuk menghindari kemungkinan masalah di timnas Indonesia pada kemudian hari. Dito memastikan Jairo Ritward tidak bisa mengikuti matchday FIFA pada Maret atau Juni 2025. Sebelumnya, Jairo Ritward pernah bermain untuk Belanda di 3 laga kualifikasi Piala Eropa 2016 pada usia 19 dan 20 tahun. Berdasarkan aturan FIFA 2024 tentang kelayakan pemain, Ritward harus memenuhi persyaratan tertentu sebelum bisa bermain untuk Indonesia, termasuk masa tunggu wajib dan batasan jumlah penampilan internasional untuk asosiasinya saat ini. Menurut Sohu, pelatih baru timnas Indonesia Patrick Kluivert menganggap naturalisasi Jairo Ritward sebagai langkah penting dalam rencana kepelatihannya. Kluivert berharap bisa menciptakan tim yang lebih kompetitif dengan memadukan pemain naturalisasi dengan pemain lokal. Meski proses naturalisasi Ritward terhambat, Indonesia juga rencana melakukan naturalisasi pemain Eropa lainnya untuk lebih meningkatkan kekuatan tim, tulis Sohu. Timnas Indonesia saat ini memiliki poin yang sama dengan timnas Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 karena keunggulan selisih gol, peringkat Indonesia lebih tinggi dan berpeluang langsung melaju ke Piala Dunia 2026. Selain Cina, Bahrain juga menyoroti perkembangan Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Bahrain, Dragan Talajik, mengakui timnya sempat kena mental jelang menghadapi timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK pada 25 Maret nanti. Namun baru-baru ini pelatih asal Kroasia itu mengklaim para pemainnya sudah lebih percaya diri bahkan untuk mencuri kemenangan dari tim sekelas Jepang. Dragan Talajik memastikan saat ini para pemainnya dalam kepercayaan diri tinggi untuk meraih hasil maksimal di pertandingan tersisa kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Secara mental kami tidak kuat pada awalnya, tapi sekarang kami percaya diri secara mental, ujar Talajik dilansir GDN.
Kami memiliki kepercayaan diri dan sekarang ceritanya akan berbeda dalam 4 pertandingan terakhir. Lanjutnya. Lebih lanjut, Dragan Tollajic memastikan timnya akan berusaha bermain maksimal demi meraih hasil terbaik saat menghadapi timnas Indonesia nanti. Tentu dengan kejutan-kejutan yang dihadirkan timnas Indonesia membuat persaingan di grup C menjadi sulit diprediksi. Karena jika melihat tabel klasemen, semua tim bersaing sengit dengan jumlah poin yang sama dan hanya tertinggal sedikit angka, dan apa yang dilakukan timnas Indonesia menjadi upaya untuk mewujudkan mimpi masyarakat Indonesia untuk bisa tampil dalam ajang Piala Dunia 2026. Dalam persiapan menghadapi duel lanjutan ini, Kluivert berencana memanggil 27 pemain ke dalam skuad. Namun jumlah ini masih bisa berubah tergantung keputusan final dari tim pelatih. Rencana kemarin sesuai dengan hasil rapat dalam catatan saya itu ada 27 pemain yang akan dipanggil. Tetapi nanti akan difinalisasi lagi apakah 27 atau 26 pemain. Jelas Sumarji. Evaluasi akan terus dilakukan untuk memastikan komposisi terbaik sebelum menghadapi Australia dan Bahrain. Keputusan pemilihan pemain akan sangat menentukan kesiapan tim dalam menghadapi kedua pertandingan ini. Publik sepak bola tanah air tentu menantikan kejutan yang akan diterapkan Kluivert dalam menghadapi laga nantinya. Dengan adanya pemain abroad yang bergabung, harapan tinggi disematkan kepada timnas Indonesia untuk bisa tampil maksimal. Perpaduan pemain lokal dan luar negeri diharapkan memberikan kekuatan lebih bagi tim. Perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 masih panjang. Namun setiap laga di putaran ketiga ini menjadi kunci menuju impian tersebut. Dukungan penuh dari masyarakat Indonesia diharapkan bisa memberikan motivasi tambahan bagi skuad Garuda dalam menghadapi tantangan di Australia dan laga berikutnya di Jakarta.